Mazmur pasal 81. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, bersama dengan gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu peraturan dari Allah Yakub. Ia telah menetapkannya sebagai suatu peringatan di antara orang Yusuf, ketika ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dari tempat persembunyian guruh. Aku menguji engkau di dekat mata air meriba. Dengarlah, hai umatku, aku mau memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, sekiranya engkau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan, Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan mengisinya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, sekali saja musuh mereka akan kutundukkan, dan terhadap para lawan mereka akan kutarik tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan dengan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Mazmur pasal 82. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Belalah orang lemah dan anak yatim, tegakkanlah hak orang yang tertindas dan orang miskin. Luputkanlah orang lemah dan orang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Tetapi mereka tidak tahu dan tidak mengerti, mereka berjalan dalam kegelapan, segala dasar bumi goyah. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah, ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mazmur pasal 83. Ya Allah, janganlah engkau berdiam diri, janganlah tinggal tenang dan janganlah engkau tetap tidak bergerak, ya Allah. Sebab lihatlah, musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka merencanakan tipu muslihat terhadap umatmu, dan berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. Mereka berkata, marilah kita melenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat orang lagi. Sungguh, mereka telah bersepakat bersama dengan bulat hati. Mereka mengikat perjanjian melawan engkau. Kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, Gebal, Amon dan Amalek, Filistin serta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kekuatan bagi Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin di sungai Kison, yang telah dipunahkan di Endor, yang menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, dan semua panglima mereka seperti Zebah dan Zalmunna, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti debu yang beterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api membakar hutan,
dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejar mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhi wajah mereka dengan noda, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut untuk selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Mazmur pasal 84. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya ada padamu, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Juga hujan awal menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah kefasikan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur pasal 85. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala geram-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan jauhkanlah sakit hati-Mu terhadap kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, supaya umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan, sebab Ia akan berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orangnya yang dikasihi. Tetapi janganlah mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mazmur pasal 86. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang dikasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu, ya Engkau, Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku.
Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bersatukanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit melawan aku, dan suatu gerombolan orang ganas mencari nyawaku, dan mereka tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu ini. Perlihatkanlah suatu tanda kepadaku, sehingga musuh-musuhku melihatnya dan mendapat malu, karena Engkau ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku. Mazmur pasal 87. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang didirikannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, hai kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel sebagai orang-orang yang mengenal aku. Juga Filistin dan Tirus serta Ethiopia, masing-masing telah dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia, yang Maha Tinggi, menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Mereka ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalam-Mu. Mazmur pasal 88. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, dan pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku sampai ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakanku. Sebab kenyang aku dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak ada kekuatannya lagi. Aku ditaruh di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati terbunuh dan berbaring dalam kubur, yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari tangan-Mu. Telah Kau buat aku terbaring di liang kubur yang paling bawah, di tempat yang paling gelap, dalam tempat yang dalam. Kehangatan amarah-Mu menekan aku, dan segala gelombang-Mu Kau buat menimpa aku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Setiap hari aku berseru kepadamu ya Tuhan, dan mengulurkan tanganku kepadamu. Adakah Engkau melakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Adakah mereka bangkit dan bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih setiamu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahuilah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri lupa. Tetapi aku, kepadamu ya Tuhan, aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa Engkau membuang aku ya Tuhan, dan menyembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertimpa sengsara dan sekarat sejak kecil. Aku menanggung kedahsyatan-Mu, membuat aku putus asa. Kehangatan amarah-Mu melanda aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mereka mengelilingi aku seperti air sepanjang hari, mereka mengepung aku serentak. Telah Kau jauhkan dari aku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Mazmur pasal 89.
Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, dan memberitakan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu, dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Langit memuji keajaiban-Mu ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu dalam jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara para penghuni surgawi? Allah sangat ditakuti dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Kekuatan-Mu dan kesetiaan-Mu ada sekelilingmu. Engkaulah yang berkuasa atas kecongkakan laut. Apabila gelombangnya naik, Engkau yang meredakannya. Engkau yang meremukkan Rahab seperti orang yang mati terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat Engkau telah mencerai-beraikan musuh-musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Lengan-Mu penuh kuasa, tangan-Mu kuat, tangan kanan-Mu tinggi menjulang. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersukacita setiap hari, dan karena keadilan-Mu mereka meninggikan diri. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab perisai kami kepunyaan Tuhan, dan Raja kami kepunyaan yang kudus Israel. Pada waktu itu Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-Mu yang saleh dan telah berfirman, Aku telah memberikan pertolongan kepada seorang yang gagah perkasa, telah meninggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hamba-Ku, telah kuurapi dia dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kupukul. Kesetiaanku dan kasih-Ku menyertai dia, dan oleh nama-Ku tanduknya akan ditinggikan. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Ku Engkau, Allah-Ku dan gunung batu keselamatanku. Aku juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin keturunannya untuk selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan perintah-perintahku tidak mereka pegang, maka aku akan menghukum pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan tetap selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di hadapanku. Seperti bulan yang selama-lamanya ada, suatu saksi di awan-awan yang setia. Tetapi engkau telah menolak dan membuang. Engkau telah menjadi murka terhadap orang yang kau urapi. Engkau telah menolak perjanjian dengan hamba-Mu. Engkau telah menajiskan mahkotanya sampai ke bumi. Engkau telah merobohkan segala temboknya. Benteng-bentengnya telah kau buat menjadi reruntuhan.
Semua orang yang lewat di jalan telah menjarahnya. Ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah menggembirakan semua musuhnya. Juga mata pedangnya kau balikan dan engkau tidak mendukung dia dalam peperangan. Engkau telah mengakhiri perhiasannya dan menjatuhkan tahtanya ke tanah. Engkau telah memendekkan umur mudanya dan menyelubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi, ya Tuhan? Sembunyikkah engkau selamanya? Apakah murkamu akan menyala seperti api? Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan tidak mengalami maut, yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula, yang telah kau sumpahkan dengan setia kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah ya Tuhan, bagaimana hamba-hambamu kena celaka, bagaimana aku menanggung dalam dadaku celah dari banyak bangsa, yang mencela musuh-musuhmu ya Tuhan, yang mencemoohkan langkah orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Mazmur pasal 90. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi serta dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sebab segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan amarahmu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hidup kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur pasal 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang mematikan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur pasal 92. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan semua orang yang melakukan kejahatan berkembang, itu adalah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau, Tuhan, Maha Tinggi selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, ya Tuhan, musuh-musuhmu, sebab sesungguhnya, musuh-musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi tandukku kau tinggikan seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Mataku melihat seteru-seteruku, telingaku mendengar tentang orang-orang jahat yang bangkit menyerang aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur pasal 93. Tuhan itu Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, dunia ditegakkan, tidak akan goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi derunya. Tuhan di tempat tinggi lebih berkuasa daripada deru air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Mazmur pasal 94. Ya Allah pembalas, Tuhan ya Allah pembalas, tampillah, bangkitlah ya hakim bumi. Balaslah kepada orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang fasik bersorak-sorai? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Semua orang yang melakukan kejahatan menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka bunuh, dan anak-anak yatim mereka aniaya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa,
masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk memberi ketentraman kepadanya pada hari-hari malapetaka, sampai digali lobang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mengikutinya. Siapakah yang bangkit membela aku terhadap orang jahat? Siapa yang tampil di pihakku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Dapatkah bersekutu dengan Engkau tahta kebinasaan, yang merancangkan kesengsaraan berdasarkan undang-undang? Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia membalas kepada mereka perbuatan mereka sendiri, dan karena kejahatan mereka, Ia membinasakan mereka. Tuhan, Allah kita, membinasakan mereka. Mazmur pasal 95. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya lah laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat yang dibentuk oleh tangannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya serta kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ketika nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka aku berkata, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mazmur pasal 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan teramat terpuji, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkan, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai,
biarlah gemuruh laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mazmur pasal 97. Tuhan itu Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, yaitu orang-orang yang bermegah dalam berhala. Segala Allah harus sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, dan kota-kota Yehuda bersorak-sorai oleh karena hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ia menjaga jiwa orang-orang yang dikasihinya, melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur pasal 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan trompet dan sangkakala yang nyaring bersorak-sorailah di hadapan Raja, yaitu Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mazmur pasal 99. Tuhan itu Raja. Biarlah bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup. Biarlah bumi bergoncang. Tuhan itu besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyebut nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai keadilan. Engkaulah yang menetapkan kebenaran.
Engkau menjalankan hukum dan keadilan di antara Yakub. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka memegang peringatan-peringatannya, dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan, Allah kita, Engkau telah menjawab mereka. Engkau adalah Allah pengampun bagi mereka, tetapi Engkau menghukum segala perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan, Allah kita. Mazmur pasal 100. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur pasal 101. Aku hendak menyanyikan kasih dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Aku tidak menaruh perkara dursila di depan mataku. Perbuatan murtad aku benci, itu tidak melekat padaku. Hati yang bengkok hendak menjauh daripadaku. Kejahatan tidak hendak ku kenal. Orang yang sembunyi-sembunyi memfitnah sesamanya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong sikapnya dan congkak hatinya, tidak akan kuizinkan. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela, akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berkata bohong tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi aku akan membinasakan semua orang fasik di negeri, untuk melenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Mazmur pasal 102. Doa seorang sengsara, apabila ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada waktu aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada waktu aku berseru, segeralah engkau menjawab aku. Sebab hari-hariku habis lenyap seperti asap, dan tulang-tulangku hangus seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, kulitku melekat pada tulangku. Aku menyerupai burung undan di padang gurun, seperti burung hantu di reruntuhan.
Aku tidak dapat tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari musuhku mencela aku. Orang-orang yang mencemoohkan aku menyebut namaku untuk mengutuk. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan air mata. Oleh sebab amarah dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang yang memanjang, dan aku menjadi layu seperti rumput. Tetapi engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sebab telah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa akan takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling kepada doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang tinggi, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila bangsa-bangsa berkumpul bersama-sama, dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan, telah memendekkan umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, Engkaulah tetap ada turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu." Mazmur pasal 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan seluruh batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia,
dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur pasal 104. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak. Selubungmu adalah terang, seperti kain. Engkau membentangkan langit seperti tenda. Engkau mendirikan kamar lotengmu di air, menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, dan melayang di atas sayap angin. Engkau membuat angin sebagai suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayanmu. Engkau telah menegakkan bumi di atas dasar-dasarnya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya seperti pakaian. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu lari. Mereka lari kecut mendengar bunyi gunturmu. Gunung-gunung naik dan lembah-lembah turun ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, yang takkan mereka lewati, supaya mereka jangan kembali meliputi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai liar. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon sanobar, gunung-gunung tinggi bagi kambing-kambing hutan, dan bukit-bukit batu pelindung bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan untuk menentukan waktu, matahari tahu saat terbenamnya. Engkau mendatangkan gelap, lalu malam pun datang, di mana bergeraklah segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum mencari mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya, dan berbaring di tempat perteduhan mereka. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya, dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian Kau jadikan dengan hikmat. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut, besar dan luas. Di dalamnya bergerak ke sana kemari makhluk-makhluk yang tidak terbilang, makhluk hidup kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain di dalamnya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberi makanan pada waktunya. Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka, dan kembali menjadi debu.
Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi, maka bergetarlah bumi. Ia yang menyentuh gunung-gunung, maka berasaplah gunung-gunung itu. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya. Mazmur pasal 105. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dibuatnya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, yang diteguhkannya menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan, sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika mereka masih berjumlah kecil, tidak berarti dan tinggal sebagai orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun menindas mereka, bahkan menghukum raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri mereka, dan memutuskan setiap pasokan makanan, ia mengutus seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Kakinya dibelenggu dengan rantai, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya terjadi, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskan dia. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ia mengangkatnya menjadi tuan atas istananya, dan penguasa atas segala harta miliknya, untuk memberikan petunjuk kepada para pemuka sesuai kehendaknya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Maka Israel datang ke Mesir. Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Dibalikannya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperlakukan hamba-hambanya dengan tipu daya. Ia mengutus Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Ia mengirimkan gelap dan menggelapkan segalanya. Tetapi mereka tidak mematuhi firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan mematikan ikan-ikan mereka.
Negeri mereka menjadi penuh katak, sampai ke kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah binatang pikat, kutu-kutu di seluruh daerah mereka. Dijadikannya hujan mereka menjadi hujan es, dan api menyambar di negeri mereka. Dipukulnya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan dihancurkannya pohon-pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang jumlahnya, yang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan habis hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, yang sulung dari segala kekuatan mereka. Lalu dibawanya mereka keluar dengan perak dan emas, dan tidak ada seorang pun dari suku-suku mereka yang tergelincir. Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab kedahsyatan orang Israel telah menimpa mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka minta, maka dibawanya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibelahnya gunung batu, maka memancarlah air, mengalir seperti sungai di padang tandus. Sebab ia ingat akan firman kudusnya, akan Abraham, hambanya. Lalu dibawanya umatnya keluar dengan sukacita, orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka tanah-tanah bangsa-bangsa, dan hasil jerih payah suku-suku bangsa menjadi milik mereka, supaya mereka memelihara ketetapan-ketetapannya, dan menaati hukum-hukumnya. Haleluya! Mazmur pasal 106. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitakan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan setiap waktu. Ingatlah akan aku, ya Tuhan, karena kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku dengan keselamatan yang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan umat pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam kesukaan bangsa-Mu, supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu yang pusaka. Kami telah berbuat dosa seperti nenek moyang kami. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Mereka tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, dan memberontak di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau, sehingga menjadi kering, dan dihantarnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, dan ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun dari antara mereka tidak tertinggal. Maka percayalah mereka kepada firman-Nya. Mereka menyanyikan pujian kepadanya, tetapi segera mereka melupakan perbuatannya. Mereka tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun, dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka.
Mereka cemburu kepada Musa di tempat perkemahan, dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Maka terbukalah bumi dan menelan Datan, dan menutupi perhimpunan Abiram. Api menyala di antara perhimpunan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb, dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan lembu jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perkara-perkara dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia bermaksud hendak memusnahkan mereka. Seandainya Musa, orang pilihannya, tidak berdiri sebagai pengantara di hadapannya untuk membelokkan murkanya, supaya jangan membinasakan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka bersungut-sungut di kemahnya, dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka, untuk menjatuhkan mereka di padang gurun, dan untuk menjatuhkan keturunan mereka di antara bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka ke berbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor, dan memakan korban-korban sembelihan untuk orang mati. Mereka menyakiti hati Allah dengan perbuatan mereka. Maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum. Maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa, turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka membuat dia sakit hati pada mata air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hati Musa, dan ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak membinasakan bangsa-bangsa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, melainkan bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu, dan belajar pekerjaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala bangsa-bangsa itu, yang menjadi jerat bagi mereka. Mereka mempersembahkan anak-anak lelaki dan perempuan mereka kepada roh-roh jahat, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, darah anak-anak mereka lelaki dan perempuan, yang mereka persembahkan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu melimpah dengan darah. Mereka menajiskan diri dengan perbuatan-perbuatan mereka, dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannya mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Musuh mereka menindas mereka, dan mereka tunduk di bawah kuasa musuh itu. Berkali-kali ia melepaskan mereka, tetapi mereka tetap memberontak dalam maksudnya, dan tenggelam dalam kesalahannya. Namun ia melihat kesesakan mereka. Ketika ia mendengar teriak mereka, ia ingat akan perjanjiannya dengan mereka, dan menyesal menurut kasih setianya yang besar. Diberikannya mereka untuk mendapat belas kasihan di hadapan semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami, ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami mengucap syukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan segala umat hendaklah berkata, Amin. Haleluya.
Mazmur pasal 107. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, di jalan yang tidak menuju ke kota yang layak didiami. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota yang layak didiami. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang haus, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Sebab mereka memberontak terhadap firman Allah, dan menista nasihat dari Yang Maha Tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir, dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dikeluarkannya mereka dari gelap dan kelam, dan segala belenggu mereka dipatahkannya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipatahkannya pintu-pintu tembaga, dan palang-palang besi dihancurkannya. Ada orang-orang yang sakit karena kelakuan mereka yang berdosa, dan menderita karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan telah sampai ke pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan perbuatan-perbuatannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai, yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit, turun ke dasar laut. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, dan kehilangan segala akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dituntunnya mereka keluar dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaah umat, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan mata-mata air menjadi tanah gersang. Tanah subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di situ. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi mata-mata air. Ditempatkannya di situ orang-orang yang lapar, dan didirikan mereka kota tempat kediaman.
Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan hasil panen. Diberkatinya mereka, sehingga mereka bertambah-tambah banyak, dan tidak dibiarkannya hewan mereka berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya penghinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus, di mana tidak ada jalan. Tetapi orang miskin dibangkitkannya dari penderitaan, dan dijadikannya kaum-kaum seperti kawanan domba. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersukacita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Mazmur pasal 108. Hatiku teguh, ya Allah, aku hendak menyanyi, aku hendak bermazmur, bahkan dengan segenap jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku hendak membangunkan fajar. Aku mau menyukurkan Engkau di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar mengatasi langit, dan kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Tinggilah mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau kasihi, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Allah telah berfirman dalam tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagi Sikhem dan mengukur lembah Sukot. Gilead adalah kepunyaanku, Manasye pun kepunyaanku. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Atas Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak keluar, ya Allah, bersama-sama dengan tentara-tentara kami? Berilah kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.
Mazmur pasal 109. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terbuka terhadap aku. Mereka berkata-kata terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku, dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menentang aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, dan kasihku dengan kebencian. Angkatlah seorang fasik atas dia. Biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, dan jabatannya diperebutkan orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumah mereka. Biarlah orang yang menghutangi menjebak segala miliknya, dan orang-orang asing merampas hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasih kepadanya, dan jangan ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang yatim. Biarlah keturunannya dilenyapkan, namanya dihapuskan dalam generasi yang berikut. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat oleh Tuhan, dan dosa ibunya jangan dihapuskan. Biarlah semuanya itu senantiasa di hadapan Tuhan, dan biarlah ingatan kepada mereka dilenyapkan dari muka bumi. Karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang tertindas, sampai mati. Ia mencintai kutuk, biarlah itu menimpanya. Ia tidak suka berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai pakaiannya, biarlah itu masuk ke dalam tubuhnya seperti air, dan ke dalam tulangnya seperti minyak. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dipakainya, dan seperti ikat pinggang yang senantiasa dikenakannya. Itulah ganjaran dari Tuhan bagi para lawanku, dan bagi orang-orang yang berkata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik, sebab aku tertindas dan miskin, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku lenyap seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku diusir seperti belalang. Lututku goyah oleh sebab berpuasa, dan tubuhku menjadi kurus tinggal tulang. Dan aku menjadi cela bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepala. Tolonglah aku ya Tuhan, Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu-lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan, yang telah melakukannya. Biarlah mereka mengutuk, asal Engkau memberkati. Apabila mereka bangkit, biarlah mereka mendapat malu. Tetapi hamba-Mu ini bersukacita. Biarlah lawan-lawanku dikenakan noda, dan diselimuti dengan malu seperti dengan jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin, untuk menyelamatkan dia dari orang-orang yang menghukumnya.
Mazmur pasal 110. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Umatmu rela pada hari kekuatanmu, dalam perhiasan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu orang-orang mudamu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, penuh dengan mayat. Ia meremukan kepala-kepala musuh di seluruh negeri. Ia minum dari sungai di tepi jalan. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala,